Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juan Christopher. Pada video ini saya akan menjelaskan klasifikasi citra dan ground check pada aplikasi ArcGIS. Yang pertama, saya akan membahas tentang klasifikasi citra. Klasifikasi citra itu sendiri yaitu pengelompokan suatu wilayah yang sesuai dengan karakteristiknya, teman-teman. Langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian kita buka data citra yang kita miliki. Kita pilih data. Kita buka data yang kita punya. Saya pakai RPH Getas. Setelah kita buka, begini tampilan dari citranya. Klasifikasi citra ini agar kita tahu bagaimana keadaan atau situasi di lapangan dengan situasi yang terlihat pada citranya ini. Kita menebak sesuai dengan karakteristiknya dan kita kelompokkan. Biasanya pada klasifikasi ini kita sering menemukan hutan jati, sawah, ladang. Kita lihat dari jika hutan jati, berdasarkan citranya, dia memiliki karakteristik yang berwarna hijau pekat. Misalnya seperti ini. Ini juga pada sawahnya menampakkan dari atas berbentuk peta-peta, misalnya seperti ini. Ini sawah, ini misalnya sawahnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk ladang biasanya penampakan dari atas satu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat poligonnya untuk mengelompokkan bagian-bagiannya. Langkah pertamanya, kita buka katalog. Kita pilih file atau folder yang akan kita gunakan. Saya menggunakan yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih new, pilih save file. Kita buat namanya ada 3. Pertama nanti hutan jati, sawah, ladang. Pertama kita buat hutan jati. Di feature tipe ini kita pilih polygon untuk suatu area. Kemudian kita tentukan
koordinat sistemnya ya teman-teman. Kita pilih koordinat sistemnya. Kita pilih koordinat sistemnya. Sini kita menggunakan WGS 1984 zona 49S ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul di tabel of contents hutan jati. Nah, selanjutnya kita buat juga untuk sawah dan ladang. Cara yang sama. New file. Kita buat sawah. Kita pilih polygon. Kita tentukan koordinat sistemnya. Oke. Kemudian ladang. Kita pilih polygon. Koordinat sistemnya kita buat. Zona 49S. Pilih OK. Selanjutnya kita pilih editor, start editing. Kemudian kita pilih create features. Pertama kita buat polygon hutan jati. Kita pilih yang hutan jati, pilih polygon. Kemudian kita buat polygon hutan jati dari penampakan atasnya. Kemudian kita buat polygonnya. Jika ingin lebih detail lagi, kita bisa memperbesar citranya. Ini sebagai contoh saja. Jika sudah selesai, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita buat satu lagi untuk hutan jati. Kita klik 2 kali untuk menyelesaikannya, mengakhirinya. Nah, ini kemudian untuk yang ladang kita pilih klik feature, kita klik ladang, kita klik polygon. Nah, ini misalnya contoh ini adalah ladang ya teman-teman. Kita buat polygonnya. Untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Satu lagi contohnya ladang ini teman-teman. Kita buat polygonnya. Kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Selanjutnya untuk sawah, pertama-tama klik feature, sawah, polygon. Kita buat polygon untuk sawah misalnya yang ini ya. Kita buat polygonnya. Kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Satu lagi misalnya yang ini. Untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Nah,
Jika sudah, kita klik Save Edit, kemudian Stop Editing. Selanjutnya kita akan mencari koordinat wilayah yang sudah kita buat poligon tadi, teman-teman. Untuk mencari koordinat wilayahnya, caranya kita klik kanan di sini, Open Attribute Table, kita pilih Table Option, Add Field, kita buat namanya X, karena kita akan mencari koordinat X nya. Tipenya kita buat double, kemudian OK. Pada tabel X ini kita klik kanan, Calculate Geometry, yes. Sini propertinya kita ubah menjadi X coordinate of centroid. Oke, kita klik yes. Nah, seperti ini koordinat X ya. Kemudian untuk koordinat Y nya, kita pilih table option, add file, namanya Y, tipenya kita pilih double, kemudian OK. Kemudian kita klik kanan pada tabel Y, kita pilih Calculate Geometry, yes. Pada properti ini kita pilih Y coordinate of centroid, kita klik OK, yes. Ini merupakan koordinat Y nya. Kurang lebih seperti ini merupakan tutorial klasifikasi citra ya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan ke ground check. Baiklah, pada materi ground check ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan dengan keadaan pada citra, apakah dia sesuai dengan di lapangan atau tidak. Jadi pada ground check ini kita langsung turun ke lapangan agar kita mengetahui bagaimana keadaan dan situasi di lapangan. Agar kita menuju ke lapangan, kita menggunakan titik koordinat yang sudah kita buat tadi, titik koordinat X-line Y-nya. Jadi kita ketika di lapangan, kita membandingkan apakah penampakan objek pada citra sesuai atau tidak dengan kondisi yang kenyataannya di lapangan secara real. Jadi data-datanya nanti yang kita dapatkan seperti ini contohnya. Di sini kita ketahui klasifikasi citranya yaitu pemukiman, dan di lapangannya sesuai dengan citranya masih berbentuk pemukiman. Berarti klasifikasi citra ini dia sesuai citra dengan lapangannya. Misalnya yang ini klasifikasi citranya pemukiman, sedangkan yang di lapangannya jati. Berarti klasifikasi citra yang ini dia tidak sesuai dengan citra dengan keadaan di lapangannya. Selanjutnya kita akan mengolahnya. Di sini kita mengolahnya menggunakan tabel ground check. Setelah kita punya data-data ground check yang tadi kita buat, kita mengolahnya menggunakan tabel ground check-nya. Kita menggunakan Excel untuk mengolah data tersebut. Di sini contohnya klasifikasi citra yang kita lakukan tadi, totalnya ada 33 titik, dimana yang berwarna kuning ini
dia cocok antara citra dan lapangan. Jadi hutan jati ini dia cocok keadaannya dengan di lapangan sebanyak 13 titik. Begitu juga dengan sawah 8 titik yang sesuai dengan lapangannya, dan ladang 4 titik. Sedangkan yang berwarna merah ini yaitu total keseluruhan titik 33. Dan yang tidak cocok dengan di lapangan pada hutan jati terdapat 4, yaitu di ladang. Sawah terdapat 2 di ladang, dan ladang ada 2 yang tidak cocok dia yaitu hutan jati. Kemudian setelah dapat datanya, kita menjumlahkannya. Kita menjumlahkannya secara ke samping dan ke bawah. Kemudian jika sudah kita jumlahkan, total dari ini akan berjumlah sama, yaitu 33 buah, 33 titik. Kemudian setelah kita dapat tabel ground check-nya, kita akan beralih ke perhitungan akurasi. Perhitungan akurasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, akurasi produser, kedua akurasi pengguna, dan yang terakhir akurasi keseluruhan. Pertama kita cari akurasi produser. Akurasi produser ini data yang kita gunakan yang berwarna biru ini. Ini teman-teman. Jadi caranya, hutan jati misalnya berjumlah 17 titik, kita bagi dengan total keseluruhan bagi 33, kemudian didapatkanlah hasil 0,515, dan jika dikalkulasikan menjadi persen sebesar 51,5%. Begitu juga dengan sawah dan ladang. Sawah 10 dibagi 33 sama dengan didapat hasilnya 0,303, dan dikalkulasikan ke persen menjadi 30,3%. Ladang 6 dibagi jumlah total keseluruhan bagi 33, didapatkan hasilnya 0,182, dan kita kalkulasikan menjadi persen, yaitu 18,2%. Kemudian selanjutnya akurasi pengguna. Pada hutan jati 15 ini kita dapat dari 13 ditambah 2, total 15, dibagi total keseluruhan 33, didapatkan hasilnya 0,454, dan jika dikalkulasikan ke persen menjadi 45,4%. Begitu juga dengan sawah dan ladang. Jadi untuk mencari akurasi pengguna kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian untuk akurasi keseluruhan menggunakan cara jumlah diagonal dibagi jumlah titik, yaitu 13 tambah 8 tambah 4 dapatkan hasil 25, kemudian dibagi jumlah titik. Jumlah titiknya itu 15 tambah 8 tambah 10, atau bisa juga 10 tambah 17 tambah 6, 33. Maka 25 dibagi 33 didapatkan hasil 0,757, dan jika dikalkulasikan ke persen menjadi 75,7%. Setelah perhitungan akurasinya sudah kita cari, selanjutnya kita beralih ke uji kappa. Uji kappa merupakan nilai statistik untuk mengukur kesepakatan atau konsistensi antara dua penilaian. Rumus yang kita gunakan yaitu kappa sama dengan observed agreement dikurang change agreement per 1 dikurang change agreement. Keterangannya, observed agreement yaitu presentasi jumlah pengukuran yang konsisten antar kelas, dan change agreement yaitu presentasi jumlah perubahan pengukuran antar kelas. Untuk mencari uji kappa, pertama kita mencari observed agreement.
observer agreement ini kita dapat dari penjumlahan yang cocok antara citra dan lapangannya, 13 tambah 8 tambah 4 dibagi jumlah total keseluruhan titiknya, maka didapatkanlah hasil 0,75. Kemudian pada change agreementnya ini caranya yaitu akurasi produser dikali akurasi pengguna. Misalnya 0,515 dikali 0,454 ditambah 0,303 dikali 0,242 ditambah 0,142 dikali 0,303. Kemudian jika sudah dikalikan, lalu kita jumlahkan, didapatkanlah hasil 0,35. Kemudian untuk pengujian kapanya, caranya yaitu observe agreement dikurang change agreement bagi 1 dikurang change agreement nya. Kemudian 0,75 dikurang 0,35 dibagi 1 dikurang 0,35. 0,75 kurang 0,35 didapatkan 0,4. 1 dikurang 0,35 didapatkan hasil 0,65. Kemudian 0,4 dibagi 0,65 didapatkanlah hasil 0,61. Ini merupakan tabel keeratan kesepakatan. Jadi nilai kappa yang kita punya yaitu 0,61. Dan kita lihat di tabel keeratan kesepakatan kappa ini 0,61 yaitu terletak di sini 0,61 sampai 0,80. Jadi keeratan kesepakatannya yaitu kuat. Berikutlah tutorial klasifikasi citra dan ground check menggunakan aplikasi ArcGIS. Sekian video ini, terima kasih.